Oke, gengs, ini gua balik lagi ya di vlog lanjutan dari Pajero Sportnya. Ini mobil sudah pemakaian November 2022 sampai sekarang Februari ya, sekitar 15 bulan ya. Sudah servis ke 40.000, agak jauh juga memang makanya, karena ya tiap hari dulu awal PP Bekasi Jakarta, sekarang PP Bekasi Karawang Barat. Dari servis 4.000 ini gue mau ceritain sedikit ya. Sebenarnya masih gratis. Jadi Mitsubishi ini masih sesuai mobil-mobil Jepang lainnya rata-rata ya 50.000 atau 3 tahun ya, semuanya gratis. Ini yang hari ini servis besar ya. Dia ya standar tune up, ganti oli, ganti filter itu ya, solar, ganti saringan udara di AC diganti. Tuh diganggu nih. Gue ganti dulu deh posisinya. Udara di AC diganti. Nah, karena sering udara di AC diganti, gue nambah. Jadi gue nambah cleaning AC. Jadi cleaning AC itu harganya untuk di sini tulisannya sih 775.000 AC double Triton Pajero Outlander Sport Delica, kayaknya sama nih di antara 3-4 merek mobil ini sama harganya 775.000. Lalu gue standar spooring balancing ini optional ya, tapi tadi gue biasanya kalau udah 20.000 gue spooring lah. Lalu hari ini agak surprise sih dari Sun Siliwangi Bekasi ya, ini bahasanya Bekasi Bojong ya. Nah, ternyata ada yang gue nggak ngeh bahwa akinya itu garansi. Ternyata gue nggak terlalu ngeh waktu beli. Jadi dari dealer tuh garansi aki 2 tahun ya. Jadi, nah tadi dicek akinya itu pemakaian setahun 3 bulan itu di posisi 46%, tapi gue salut sih sama service advisor-nya yang di depan, sama bapaknya Bang Anto ya. Nah, Bang Anto tadi dibantu untuk klaim. Jadi aki gue diganti guys. Jadi bawahnya kan aki basah tuh. Ternyata setahun lebih pemakaian 46%. Kata beliau kalau udah 2 tahun nih hampir kan, udah digantiin aja pak, saya bantu klaim. Ternyata diklaim gratis guys akinya guys. Tadi kalau gue cek di Tokopedia sih 1,6 ya, 1,7 ya kayaknya harganya. Oh lumayan banget, gila. Gue nggak ngeh tuh waktu beli, nggak ngeh bahwa ini akinya kalau 2 tahun tuh bisa diganti garansi. Gue nggak ngeh, tapi ternyata salesnya good banget. Jadi sampai ini 40.000 ini memang belum ada servis gratis, tapi gue biasanya gue sendiri lah yang request untuk cleaning AC ya. Gue 10.000 cleaning AC ya, biar enak aja lah hawanya. Dan baunya juga harum ya, kayak baru turun dari dealer lah. Dia ada campuran aditifnya kan di AC-nya, jadi semburan anginnya tuh wangi banget, clear, enak banget. Perbedaannya apa dibanding kemarin belum diservis ya? Kalau diesel tuh berasa bos, kalau udah hampir 10.000 kalau nggak diservis tuh ya agak berat rasanya ya. Walaupun gue ini udah pakai Dex. Lalu kesan-kesannya ya, menurut gue kekurangannya apa setelah gue pakai setahun lebih? Ini mobil irit banget. Gue dalam kota nggak pakai diukur-ukur kaki ya, standar nginjek rem gue dapat 113. Mobil ini besar 13. Lalu untuk gue kalau dari rumah ke Karawang Barat sampai balik lagi ke rumah itu rata-rata dapat 15. Kalau lagi irit banget malah gue kalau lihat MBZ tuh gue bisa dapat 17. Nah, kalau untuk full to full-nya gimana? Gue kan full to full nggak mungkin ngitung yang tol sama dalam kota ya. Jadi gue pernah hitung full to full. Jarak kantor rumah itu sekitar 37 kilo kali 2 berarti 74 ya. 74 kilo. 74 kilo itu rata-rata yang gue dapet ngisi bensinnya sekitar 14 km per liter. Jadi kalau gue bagi itu ya 14 km per liter. Jadi sebenarnya irit itu hitungannya kombinasi ya, karena di sana kan ada masuk kawasan, ada dari rumah gue juga sampai ke tol sempat macet. Itu 14. Jadi menurut gue nih irit sih. Kalau gue comparing, gue satu lagi sekarang di rumah yang gue pakai Mazda ya, CX-3. Itu gue coba full to full kemarin mentok di angka 16,5. Jadi sebenarnya mobil 1500 cc sama mobil diesel 2000 ini 2200 2400 ya cc mirip, beda 1 km per liter. Jadi menurutku worth it aja, tinggal tergantung kebutuhan aja. Jadi ini diesel besar tapi ternyata irit gitu.
Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya ya udah pada tahu lah ya, mobil sebesar ini pasti limbung. Tapi karena emang peruntukan mobil besar itu kan untuk jalan cruising santai, jarak jauh gitu ya. Kalau kata beberapa orang review luar di TikTok, kalau misalnya diesel, kalau lu sehari lu nggak jalan 50 km bolak-balik, better lu ambil petrol, lu nggak ambil diesel. Tapi karena gua lebih dari 50 km sehari, hari kerja ya, jadi ya good buat gua untuk diesel ini. Dashboard seperti gua orangnya apik nih, clean. Ini gua 40.000 masih clean banget, bersih, nggak ada kelihatan barang-barang murah, nggak ada sih. Ini good menurut gua, clean banget, nggak ada baret-baret ya, masih halus nih. Yang piano blacknya juga masih halus banget. Tapi ini tergantung pemakaian sih ya, karena gua lumayan rapi orangnya, gua suka bersihin sendiri. Audio lumayan untuk mobil besar. Gue udah coba yang sebelah tuh, bagus ini sih untuk audionya. Nggak ada sama sekali, nggak ada baret-baret di pintu. Maksudnya ini plastik, tapi plastiknya cukup plastik yang kuat ya, bukan plastik yang ecek-ecek lah. Gue pernah pakai beberapa merek yang terkenal itu ya plastiknya ya gitu deh, tapi ini enggak. Dashboardnya juga apa ya, kokoh lah, nggak ada problem. Besok 6 bulan lagi ke depan atau 10.000 km ke depan lagi, 50.000 masih servis yang gratis. Tapi sepertinya nggak servis gede ya. Jadi tadi servis gede itu aja. Oh ya, ada yang lucu juga, gue hampir 40.000 kilo wiper baru ganti sekali nih. Jadi wiper bawaan pabriknya kayaknya bagus ya. Gue pengalaman beberapa beli wiper yang merek bagus, yang bos-bos yang bagus tuh, ternyata nggak seawet kalau lo beli di pabrik. Beli di dealer. Jadi gue tadi iseng aja ganti di dealer. Harganya, oh yang kanan right headnya 100.000, yang kirinya 202.000 lah. Jadi gue tadi di luar itu gue servis bayar 1.500.000. Itu sih sebenarnya gue nambah sendiri aja, gatel. Karena gue biasanya tambahin cleaning AC tiap 10.000 sama spring balancing kalau ditawarin ya udahlah. Sebenarnya sama aja, lumayan bagus hasilnya, nggak jauh-jauh beda lah. Grafik-grafiknya sama kalau lo spring balancing di toko ban yang terkenal gitu misalnya, kecuali lo yang di itu ya bayaran baru tuh beda cerita itu ya. Standar, nggak ada yang problem, dikoreksi nih, nggak ada nilai-nilai yang miring juga, standar lah, nggak ada yang aneh-aneh. Mobilnya nyaman, kuat, minim fitur, tapi mobil begini kan memang harusnya nggak ini banget ya, nggak dicari fiturnya. Kalau lo cari fitur, lo cari sedan lah, sedan yang bagus ya, yang luxury, yang cari fitur. Ini memang buat mobil bolak-balik. Jadi itu aja gua, mudah-mudahan nggak ada trouble ke depannya. So far sih puas dengan Pajero Sport ini, nggak ada masalah yang berarti ya. Setelah gua pakai nih 39.000 sekian lah dari 40.000. Ban juga belum ganti, masih tebal banget. Sorry, ini macetnya luar biasa. Jadi mungkin itu aja kali ya, sedikit sharingnya untuk servis 40.000 nya. Sampai ketemu lagi guys, bye.